Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali semua, kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Karena oleh anugerah-Mu Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam ini, yang sudah kami lewati sebagaimana Engkau menjaga, seperti menjaga biji matamu. Terima kasih Tuhan. Dan oleh kemurahan-Mu pagi yang indah ini kembali kami boleh menghirup udara yang segar, menikmati hari yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk itu sebelum kami melakukan seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, kami mengawalinya dengan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah hampir tiba pada penghujung renungan kita, ya. Renungan kita tentang doa Bapa kami, ya. Hari ini kita akan masuk perenungan pada poin yang ke-8, ya, dalam doa Bapa kami ini yang diajarkan oleh Yesus supaya kita perhatikan. Puji Tuhan. Untuk itu sebelum saya akan menjabarkan mohon maaf, ada gangguan teknis saudara. Ya, tenggorokan saya lagi terganggu. Nah, puji Tuhan, saya akan meneruskan perenungan kita pada bagian yang ke-8 dari doa Bapa kami ini. Tapi saya akan membacakan sekali lagi dari keseluruhannya, ya. Mulai dari ayat yang ke-9 dari Matius 6, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ayat yang ke-13 bagian A, atau saya akan bacakan keseluruhannya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bagi yang indah ini kita akan membahas tentang dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini adalah poin yang ke-8 yang ada di dalam doa Bapa kami. Saudaraku, pada poin yang ke-8 ini merupakan warning, ya. Ini merupakan warning yang diberikan oleh Yesus untuk diperhatikan oleh setiap anak-anak Bapa di sorga, ya. Ini merupakan warning, saudara, ya. Nah, kalau kita tidak menggali, kita nggak tahu, ya, apa makna dari kata-kata ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Perhatikan ya, saudara, ya. Saya baca lagi. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, warning yang Yesus berikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang membaca doa Bapa kami pada bagian yang ke-8 ini adalah pesan Yesus melalui poin yang ke-8 ini. Orang percaya harus berhati-hati, atau dengan kata lain, orang percaya harus siap menghadapi pencobaan. Nah, ini dia saudara, ya. Orang percaya harus siap menghadapi pencobaan. Nah, sekarang kita lihat, ya. Kita akan lihat 1 Korintus 10, ya, ayat yang ke-13. Apa kata firman Tuhan tentang pencobaan ini, ya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan pencobaan ini menurut 1 Korintus 10 ayat 13, ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, ya. Jadi perhatikan saudara, ya.
Tuhan menyampaikan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus melalui Rasul Paulus. Tuhan bilang begini, saudara, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Saudara, ada orang percaya begitu kena pencobaan, dia mulai bersungut-sungut. Ya. Nah, pencobaan itu banyak bentuknya, ya. Pencobaan itu banyak bentuknya. Ada berupa sakit penyakit, ya. Ada berupa, ya, kita kehilangan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan, dan banyak hal, saudara. Pencobaan itu banyak hal. Tapi pencobaan-pencobaan yang mendatangi kita, ya, yang datang dalam kehidupan kita, itu bukan sesuatu yang luar biasa, saudara, ya. Bagian A 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Itu harus kita perhatikan, saudara, ya. Itu harus kita pahami. Jadi apapun pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, ya, itu adalah pencobaan yang biasa, bukan pencobaan-pencobaan yang luar biasa, saudara, ya. Kemudian dikatakan bagian selanjutnya ayat ini, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita lihat, Tuhan mengizinkan pencobaan mendatangi kehidupan kita. Itu merupakan pencobaan biasa dan sifatnya tidak melampaui kekuatan yang dapat kita tanggung, ya. Tidak melebihi kemampuan kita, ya. Sebab Tuhan yang mengizinkan, bukan, ya. Kita lihat, kalau pencobaan datang, itu pencobaan yang biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Bagian B ayat ini, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, Tuhan tidak menginginkan orang percaya itu hancur atau jatuh di dalam pencobaan. Ya, Tuhan di sini berkata, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah yang setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pencobaan yang Tuhan izinkan mendatangi kehidupan kita tidak melampaui kekuatan kita, dan kita itu mampu, ya, kita mampu. Ini kata firman Tuhan. Selanjutnya ayat ini berkata, ya, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan bagian akhir ayat di 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kita lihat, pencobaan yang datang bukan kita hindari, kita harus hadapi. Sebab pencobaan-pencobaan itu biasa, bukan luar biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi pencobaan seorang diri, ya. Di sini dikatakan tadi, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu, ya, kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan, ya, perhatikan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Berarti Tuhan menolong kita, memampukan menghadapi, memikul beban pencobaan yang kita hadapi, ya. Perhatikan bagian akhir ayat ini berkata, sehingga kamu dapat menanggungnya, ya. Jadi Tuhan akan turut bekerja, ya. Roma 8 ayat yang ke-28 kita akan lihat dulu, ya. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, perhatikan hal ini, saudara. Jadi ketika kita jatuh dalam pencobaan, ada Tuhan yang menyertai kita. Roma 8 ayat 28 berkata, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan tidak memberikan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kita menghadapi, bukan menghindari, menghadapi pencobaan itu, Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi supaya kamu dapat menanggungnya, ya, supaya kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan ingatkan melalui Rasul Paulus, ya, kepada jemaat di Roma dikatakan, kita tahu, dan jadi kita harus yakin, kita harus tahu, kita harus sadar, ya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu.
Ya, Allah turut bekerja memberikan kemampuan kita bukan menghindari, tapi menghadapi pencobaan yang sedang kita hadapi, saudara. Haleluya. Ya, jadi itulah ya pencobaan yang kita hadapi itu pencobaan yang biasa, saudara, bukan yang luar biasa. Ya, jadi kita harus perhatikan ini. Kemudian kita lihat apa kata firman Allah yang terdapat di dalam Yakub 1, ya, Yakobus 1 ayat yang ke-13. Jadi pencobaan itu pencobaan biasa. Tuhan izinkan tidak melampaui kekuatan kita, dan Tuhan ada bersama dengan kita dalam menghadapi pencobaan supaya kita dapat menanggungnya dan memberikan jalan keluar. Ya, Yakobus 1 ayat 13. Ini perhatikan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ya, perhatikan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab ya, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia tidak mencobai siapapun. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Ya, kalau pencobaan datang, jangan berkata ini pencobaan yang dari Allah. Jangan, saudara. Saudara tahu? Pada waktu Yesus selesai puasa 40 hari 40 malam, apa yang terjadi? Ya, setelah Yesus selesai mengadakan puasa 40 hari 40 malam, dia dibawa oleh Roh Kudus. Dia dibawa kemana? Ke padang gurun. Ya, di padang gurun di sana. Untuk apa? Yesus dicobai dalam 3 hal. Pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh iblis atau Lucifer pada waktu di padang gurun, itu pencobaan yang luar biasa, saudara. Ya, bayangin, iblis tantang, Lucifer tantang Yesus. Jikalau benar, jikalau engkau anak Allah. Padahal Lucifer tahu Yesus itu adalah anak Allah. Tapi bayangin, ini pencobaan yang dahsyat luar biasa, saudara. Ya, di sini Yesus dicobai dengan dahsyat luar biasa. Jika engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini ya, menjadi roti. Bayangin, baru selesai doa puasa selama 40 hari 40 malam. Lapar enggak, saudara? Ya, tidak makan, tidak minum. Yesus ditantang oleh Lucifer. Jika engkau benar, jika engkau anak Allah, ya, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Bayangin, dia bilang Yesus kanter, ya. Yesus mengkanter, ya, pertanyaan Lucifer, tantangan Lucifer. Dia ingat, ya, Yesus bukan ingat, tapi Yesus tahu, ya. Ulangan 8 ayat yang ketiga, dia berkata apa? Sebab manusia bukan hidup hanya dari roti, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Luar biasa, saudara, ya. Kita lihat ulangan 8 ayat yang ketiga, ya. Biar saya tidak salah, ya. Waktu ditantang oleh Lucifer, ya. Di sini dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada lagu, ya, ada lagu yang berkata, bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi oleh segala sabda yang dari mulutnya Allah. Waktu Lucifer menantang Yesus, jika engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Yesus mengkantar tantangan iblis. Ya, bukan Yesus tidak bisa melakukan mujizat, batu dijadikan roti. Alam semesta dia yang ciptakan. Ya, iblis coba-coba. Ya. Tapi dahsyat ini, saudara. Pencobaan yang Yesus hadapi dahsyat. Pencobaan kita alami nggak dahsyat, biasa. Batu disuruh jadi roti. Yesus bilang manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita menghadapi pencobaan,
itu bukan berasal dari Tuhan, ya, dari Lucifer atau dari setan, ya. Ini yang harus kita ketahui, ya saudara. Jadi kalau kita jatuh ke dalam pencobaan, sudah cukup lama kita bergumul, entah sakit penyakit, entah apa, belum ada jalan keluar. Ingat, izinkan Tuhan sedang ada di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita kekuatan untuk menanggung segala pencobaan yang kita hadapi, bukan kita hindari, ya. Nah, kita maju sekarang, ya. Kita maju. Yakobus masih dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2. Ya. Yakobus 1 ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini Yakobus aneh bin ajaib. Tapi yang dia tulis bukan hasil pikirannya. Yang dia tulis adalah ilhaman dari Roh Kudus. Perhatikan ayat yang ke-12. Tadi ayat yang kedua. Sekarang kita lompat. Yakobus 1 ayat 12, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, ya. Tadi menghadapi, sekarang bertahan. Jadi orang percaya perlu bertahan di dalam pencobaan yang sedang dialami, ya. Di ayat 2 tadi berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Kemudian ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Perhatikan, ternyata kalau kita tahan uji, ya, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Kita balik lagi, ya, kita balik lagi, ya, ke dalam ayat yang ketiga dari Yakobus 1 tadi, ya. Tadi Yakobus 1 ayat 2, kita lompat ayat 12. Ayat 2, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita menghadapi pencobaan. Ayat 12, apabila kita bertahan sampai pada ujungnya, apa yang terjadi? Dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Apa tujuan pencobaan Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita? Sekarang kita, apa tujuannya? Ya. Ayat yang kedua tadi Yakobus 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sikapilah itu dengan rasa bahagia. Ini aneh bin ajaib, bertolak belakang dengan logika. Kalau kita menerima berkat, kenaikan pangkat, dapat mobil baru, rumah baru, ya kita berbahagia kan? Logika kan? Tapi kalau jatuh dalam berbagai pencobaan, sikapilah dengan satu sikap kita berbahagia. Ini aneh bin ajaib. Tapi itu tujuan Tuhan ajarkan. Tujuannya untuk apa? Ayat yang ketiga, Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu, kita harus tahu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saudara, ternyata orang percaya perlu juga ketekunan, saudaraku. Amin. Pencobaan Tuhan izinkan datang untuk menguji iman kita, agar supaya kita menghasilkan ketekunan. Kita akan tekun. Kita lihat ketekunan Ayub. Berapa lama dia menghadapi penderitaan yang dialami. Tapi pada akhirnya Allah memberkati 2 kali lipat kekayaan Ayub dibanding sebelum dia mendapatkan pencobaan yang mendatangi kehidupannya. Kita masuk sekarang 1 Petrus 2, ya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7, ya. Ini sama dengan Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sama, saudara, tujuannya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7, ya. Bergembiralah akan hal itu, ya. Bergembiralah akan hal itu apa? Keselamatan yang sudah Allah anugerahkan, yang dijelaskan di ayat yang kelima, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Ayat 6, dalam menantikan penggenapan keselamatan yang Allah akan berikan. Ayat 6, Tuhan katakan apa melalui ayat Petrus? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus menderita oleh berbagai-bagai pencobaan. Baik Petrus maupun Yakobus, Tuhan pakai dengan cara yang sama, mengilhamkan dengan cara yang sama. Bagaimana menggambarkan orang percaya apabila jatuh ke dalam pencobaan. Sikapilah itu dengan penuh sukacita. Haleluya. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh, ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh
puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, baik Yakobus maupun Petrus menulis hal yang sama. Berbahagialah jika kita menghadapi pencobaan, sebab tujuan dari Tuhan izinkan pencobaan itu datang untuk menguji iman kita supaya kita tekun, karena nilai iman kita lebih tinggi dibanding emas yang dimurnikan oleh api. Haleluya. Dan kita akan lihat penggenapan keselamatan yang dijanjikan Tuhan di ayat yang kelima. Di ayat yang ketujuh akan teraplikasi ketika Yesus datang kali kedua. Keselamatan menjadi milik kita sepenuhnya. Haleluya. Bagian akhir, mari kita lihat ya, 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Perhatikan ini bagian akhir dari penjelasan tentang poin yang ke-8 tentang pencobaan. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9 demikian bunyi firman Tuhan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudaraku, pencobaan yang kita hadapi, Tuhan selalu beserta dengan kita dan Dia akan menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari pencobaan-pencobaan. Dia akan menyelamatkan kita dari pencobaan-pencobaan yang kita alami, ya. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, mungkin saudara ada dalam pergumulan yang berat, menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat, tapi belum sebanding pencobaan yang kita alami. Dan jika dibandingkan dengan pencobaan yang dialami oleh Yesus, ya. Tadi saya baru memperkenalkan satu pencobaan yang dahsyat, yang luar biasa yang diberikan Lucifer kepada Yesus. Roti batu disuruh dijadikan roti, ya. Kemudian dikatakan apa? Suruh dia menyembah, ya. Jatuhkanlah dirimu dari atas bumbungan bait Allah ini, sebab ada malaikat-malaikat Allah yang akan menatang kakimu, ya. Yesus juga kembali mengkanter tantangan Lucifer, dan akhirnya dia bawa ke atas sebuah gunung yang tinggi. Dia memperlihatkan segala kemuliaan dunia, dan dia berkata kepada Yesus apa? Jikalau engkau sujud menyembah aku berikan seluruh kekayaan dunia kepadamu. Ya, Yesus mau ditantang seperti itu. Iblis atau Lucifer yang lupa, jangankan alam semesta ini, ya, kekayaan alam semesta ini. Iblis atau Lucifer sebelum jatuh, dia adalah malaikat terang. Malaikat terang pun, Lucifer pun diciptakan Tuhan, ya. Tapi dia liciknya, cerdiknya si Lucifer. Tapi Yesus lebih cerdik. Sebab Lucifer kan ciptaan Tuhan sebelum dia menjadi setan. Jadi mana mungkin ciptaan bisa melebihi kepandaian, kepintaran, kemahatauan Allah kita, saudaraku. Haleluya. Kita harus mengucap syukur. Dan kita harus tahu, sebagai yang penutup, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin, saudaraku. Ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, ingat, pencobaan bukan harus dihindari, tapi harus dihadapi bersama Tuhan. Kita lakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Demikianlah poin yang ke-8. Jadi pada poin yang ke-8 ini Yesus mengingatkan bahwa orang percaya harus siap menghadapi pencobaan. Kalau Yesus telah sukses, berhasil, menang dalam menghadapi pencobaan, kita juga pasti menang. Yesus menang, kita pasti menang. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam hidup kita, saudaraku. Puji Tuhan. Perenungan pagi yang indah ini sampai di sini. Kita bertemu kembali besok pagi hari. Mengakhiri renungan kita sebelum kita masuk dalam doa, kita dengarkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita di tengah-tengah dunia yang gelap oleh dosa ini. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, oleh karena kemurahan-Mu. Kembali Engkau mengingatkan kami melalui betapa pentingnya kami harus siap menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada di dalam dunia ini, dalam poin yang ke-8 dari doa Bapa kami ini. Bapa, kami percaya Roh Kuduslah yang memampukan kami menghadapi semua pencobaan yang kami hadapi, sehingga kami boleh keluar tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Yesus sudah lebih dahulu menang dan kami akan mengikuti jejak Yesus. Kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai kita ketemu kembali besok pagi. Shalom.